Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kajian fikih menggunakan kitab Mulakhasul Fiqhi yang dikarang oleh Shalih Fauzan hafizahullah taala sudah berjalan hampir 1 tahun atau bahkan 1 tahun lebih, dan kita libur hampir 10 bulan. 1 tahun berjalan, 10 bulan kita libur karena kondisi pandemi yang sampai saat ini pun belum kunjung selesai. Ya, mudah-mudahan di bulan Januari bisa habis corona ini. Kemudian sebelum kita memulai kajian kita, saya ingin mengingatkan kepada seluruh panitia kajian, ya, di mana-mana kami perhatikan panitia kajian itu kurang fokus dalam belajar. Padahal mereka sendiri yang mengadakan kajian. Dan ini beberapa majelis saya sampaikan kepada para ikhwan sebagai atau selaku panitia kajian. Kita panitia kajian seharusnya lebih dahulu, bahkan lebih aula untuk ngaji daripada bukan panitia. Ada salah satu khatib dari Khurasan atau dari tempat yang lain, rumahnya dekat masjid. Suatu hari dia punya jadwal khutbah di masjid dekat rumahnya, dan dia berkhutbah dengan nada yang semangat, memotivasi masyarakat untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk bersedekah, mengucapkan keutamaan sedekah, harus dermawan dalam bersedekah dan lain sebagainya. Istrinya di rumahnya dengar apa yang dibilang sama suaminya. Apa kata istrinya? Kayaknya suami ana udah berubah ini. Subhanallah,
Waktu itu istrinya sedang masakan untuk dihidangkan kepada suaminya. Apa yang dilakukan sang istri ketika mendengar sang suami berceramah, memberikan motivasi kepada orang agar bersedekah kepada masyarakat yang miskin? Seluruh makanan dia bungkus dan dia kasih kepada tetangga-tetangganya. Duit yang ada dia punya sama suaminya punya dia sedekahkan semuanya. Pada hari itu juga sebelum suaminya pulang. Begitu suaminya pulang, nanya suaminya, "Aina ta'am?" Mana makanan? Apa kata istrinya? Subhanallah, tadi ana dengar ayah ceramah memotivasi orang untuk bersedekah. Maka ana sedekahkan semua apa? Makanan yang ada di rumah. Apa kata suaminya? Ana ceramah bukan untuk antum, bukan untuk anti katanya. Tapi ana ceramah untuk masyarakat yang berada di Khorasan. Masya Allah. Demikian pula kisah ini cocok untuk panitia kita di kota Medan. Mereka banyak sibuk dengan apa-apa yang tidak perlu mereka sibukkan. Yang seharusnya panitia lebih utama untuk duduk di majelis karena mereka yang undang orang untuk datang ke majelis. Ini yang hampir kita lupakan. Oleh karenanya ini yang saya sampaikan di beberapa pengajian agar panitia itu lebih semangat dalam menuntut ilmu. Bukan semangat dalam membuat kajian, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dengan kajian yang dia adakan atau yang dia lakukan. Ini yang saya sampaikan bukan cuma di sini ya. Di beberapa tempat anak ngisi anak sering sampaikan, bahkan anak tegur langsung kepada panitia kajian yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk dirinya dan untuk agamanya dan lain sebagainya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengadakan kajian atau kita mengadakan satu ta'lim di sebuah masjid, maka panitia itulah yang paling utama dituntut untuk ngaji. Bukan apa ya? Bukan dia mengundang orang untuk ngaji, dia enggak ngaji. Ya, jangan kita seperti siraj, seperti lilin. Yunawiru ghairahu, dia menerangi orang selain dirinya, wa yahriqu nafsahu, dan dia membakar dirinya sendiri. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk antum semuanya, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada kajian kita. Kemudian motivasi yang kedua, sebelum ana lanjutkan, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan satu hal yang dituntut untuk kita semua. Satu hal yang sangat dituntut kepada kita semuanya. Setiap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, saghiran wala kabiran, nisaan wala rijal. Kecil maupun besar atau laki-laki maupun perempuan. Dituntut bagi kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu, serta tidak ada batasan waktu dalam menuntut ilmu. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, antum tahu beliau punya musnad Imam Ahmad. Berapa ribu hadis yang beliau hafal. Tatkala beliau ditanya oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad, apa kata anaknya kepada ayahnya? Ya abati, mata naqifu min talabatil ilmi. Wahai ayahku, kapan kita berhenti menuntut ilmu? Apa kata ayahnya? Hatta nurajjilu arjulana fil jannah. Sampai kita menginjakkan kedua kaki kita di mana? Di surga. Dan ingat, muntahahul ilmi al-jannah. Akhir daripada menuntut ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang antum semuanya sudah hafal, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dengan hadis ini, apa kata para ulama kita? Langkah-langkah menuju surga sangatlah banyak. Sangat banyak. Tapi dari semua langkah yang banyak itu, tidak ada satupun langkah yang paling cepat memasukkan manusia ke dalam surga melebihi langkah menuntut ilmu. Seorang suami keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak dan istrinya, itu langkah menuju surga. Kita berangkat umrah, itu langkah menuju surga.
Berjalan dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu langkah menuju surga. Berjihad di jalan Allah itu langkah menuju surga. Dan langkah-langkah menuju surga itu sangat banyak. Tapi langkah-langkah tersebut tidak dispesialkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dispesialkan oleh Nabi adalah apa? Langkah menuntut ilmu. Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Para ulama kita ketika mengomentari hadis ini mereka mengatakan apa? Tidak ada langkah yang paling mempercepat seseorang masuk ke dalam surga melainkan apa? Langkah untuk menuntut ilmu. Fala takunu ghafilan wala takunu malulan. Jangan antum jadi orang-orang yang lalai dari menuntut ilmu dan jangan menjadi orang-orang yang senantiasa malas untuk menuntut ilmu. Rajin kita menuntut ilmu. Karena ingat, usia kita enggak tahu. Kita mati kapan kita enggak tahu. 3 minggu yang lalu, saya punya tetangga depan rumah. Usianya 68 tahun. Beliau seorang imam di masjid dekat rumah kami, di Bromo, Jalan Rawacangkup 3. Imam rutin beliau sebagai imam. 3 minggu yang lalu, subhanallah, beliau sholat zuhur, sholat qobliyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur, pada sujud yang ketiga atau keempat, atau mungkin yang terakhir, beliau meninggal ketika sujud. Beliau mengakhiri hidupnya ketika kapan? Ketika sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dan kita ingin, bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara mati husnul khatimah adalah mati ketika menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan. Kita enggak tahu kita mati kapan. Jangan antum bangga antum masih muda. Apalagi ini masa-masa apa? Kita lihat zaman sekarang ini zamannya mati muda. Ya, 20 tahun mati, 30 tahun mati, 40 tahun mati. Antum lihat sekarang itu banyak orang muda-muda mati. Orang tuanya masa mati panjang umurnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah kita. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana harap antum enggak lupa pelajaran kita. Ya udah 10 bulan kita libur. Pertemuan terakhir kita yang telah kita sampaikan kemarin adalah pada bab al-wudu, kitabul wudu. Ya. Kitab apa? Kitabul wudu'i. Yang bawa catatan dicatat ya. Insyaallah setiap 8 kali pertemuan kita ujian. Ya, setiap 8 kali pertemuan kita ujian. Tujuan ujian itu untuk apa? Tujuan ujian itu adalah agar pelajaran tidak terlalu lama menumpuk, antum sudah murojaah kembali. Karena kita ini tidak seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari datang di majelis ilmu itu bawa otaknya. Kita kalau datang majelis ilmu bawa apa? Harus bawa catatan agar kita mencatat dan kita bisa murojaah ketika pulang di rumah. Kemarin pembahasan terakhir yang telah kita sampaikan, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan ahkamul wudu atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum berwudu. Ini akan kita ulangi kembali karena sudah lama kita libur. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membahas atau mempelajari tentang ahkam al-wudu, hukum-hukum wudu, para ulama kita kenapa mengatakan di sini ada ahkam? Kenapa mereka mengatakan hukum-hukum wudu? Karena wudu itu sendiri menurut para ulama kita diantaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam Al-Ahkam menurut Imam Malik bahwasannya wudu itu memiliki 4 hukum. Afwan, wudu memiliki berapa hukum? 4 hukum. Yang pertama,
wajib. Ini menurut Imam Malik, dan yang akan kita pakai sebagai pembukaan kita pada ahkam. Yang kedua, sunnah. Dan yang ketiga, makruh. Mamnu, ya, mamnu atau terlarang, ya, atau mamnu terlarang. Yang keempat, mubah. Dan yang kelima adalah haram. Yang kelima adalah haramun. Antum mungkin baru pertama kali dengar wudu kok haram. Kapan wudu menjadi haram, kapan wudu menjadi mubah, dan kapan wudu menjadi makruh, serta kapan wudu menjadi sunnah, dan kapan wudu menjadi wajib. Oleh karenanya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tatkala menyebutkan tentang ahkam, ini merupakan bentuk atau salah satu bukti dari fakihnya beliau. Bukti dari beliau adalah orang yang sangat fakih dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyebutkannya dengan kata al-jam'u atau kata plural, yang berarti bahwa ahkamul wudu itu memiliki hukum-hukum yang sangat banyak. Bahkan mereka membaginya menjadi berapa? 5. Ini menurut Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan sebentar lagi akan kita bahas. Kemudian ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin telah kita sampaikan tentang pengertian daripada al-wudu'u. Ana hapus ini, ya. Ketika kita membahas tentang ahkam al-wudu, tentang hukum wudu, maka ada beberapa komponen yang akan kita bahas di sini. Ingat, kalau seandainya ahkam al-wudu ini kalau kita rinci, kita butuh waktu 2 tahun baru selesai. Apalagi hanya seminggu sekali berjumpa. 2 tahun atau 3 tahun baru kita bisa menyelesaikan apa? Hukum-hukum wudu ini, karena banyak dan panjang. Yang kita sebutkan inti-inti daripada pembahasannya saja. Yang pertama akan kita bahas adalah arti wudu secara bahasa dan istilah. Arti wudu, ya, bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada ahkam al-wudu adalah dalil macam-macam atau ya hukum-hukum berwudu. Hukum berwudu. Dan yang ketiga yang akan kita bahas pada muqaddimahnya adalah dalil wajibnya, dalil syariatnya wudu. Dan yang keempat yang akan kita sampaikan sebagai muqaddimahnya adalah keutamaan daripada wudu. Ya, ini akan kita sampaikan pada muqaddimah al-wudu, kemudian kita perlebar pada syurutnya, syarat-syarat wudu, kemudian furud wudu, kemudian lagi apa lagi disebutkan oleh para ulama kita dengan sunanul wudu, sunnah wudu. Ini setelah kita bahas 4 poin penting dalam muqaddimah apa? Dalam muqaddimah kitabul wudu. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicatat ya, biar anak enggak capek ngomongnya. Antum catat, antum dapat faedah. Yang enggak bawa buku, pakai handphone. Jangan antum pura-pura catat tapi ternyata main WA. Atau bahkan main apa? Main game, naudzubillah ya. Ini di masjid antum main game, kepala antum olang-oleng. Ya, jangan sampai. Oleh karena yang pertama kita bahas adalah arti wudu secara bahasa dan istilah. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tatkala kita membahas masalah wudu, arti secara bahasa dan istilah, kita tidak boleh merujuk kepada bahasa Indonesia ataupun kepada bahasa apapun. Anak tekankan sekali lagi, tatkala kita membahas wudu secara bahasa dan istilah, maka kita tidak boleh menggunakan bahasa apapun dalam menerjemahkan atau mengartikan kata wudu itu sendiri, kecuali ala sabili at-taysir. Yang diperbolehkan bagi kita adalah menggunakan bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pendekatan pemahaman, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mengartikan sebuah kata dalam bahasa Arab itu akan jauh. Akan sangat jauh. Maka kita harus apa? Menggunakan bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa. Kenapa? Karena syariat ini diturunkan menggunakan bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Medan ya. Apa dan lain sebagainya, atau bahasa Maluku, tapi diturunkan menggunakan bahasa Arab. Maka tatkala kita memahami nas dalam kitab fikih, kita harus merujuk kepada bahasa Arab. Dan inilah penting kita belajar bahasa Arab. Oleh karenanya para ulama kita tatkala menerjemahkan arti kata bahasa dan kata istilah, semuanya mereka rujuk kepada bahasa Arab. Oleh karenanya kalau antum lihat Ibnu Mandzur memiliki kitab namanya Lisanul Arab. Itu sekitar berapa jilid, menerjemahkan arti kosakata Arab yang ada dalam Al-Qur'an maupun ada dalam hadis. Jadi kalau antum arti kosakata antum bisa cari dalam Ibnu Mandzur, antum baca di situ. Arti ini apa dan arti itu apa akan dijelaskan semua oleh beliau. Oleh karenanya kita akan mendekatkan pemahaman kepada bahasa Arab, karena dalam buku Mulakhasul Fiqhi Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala tidak menyebutkan. Karena sebagaimana telah Anda sampaikan pada awal pertemuan kita di Masjid Saroha waktu itu, bahwasanya buku ini ditulis untuk atau dihadiahkan oleh beliau kepada mubtadi'ina fi talabatil ilmi. Untuk siapa? Untuk para pemula dalam menuntut ilmu. Sehingga sangat singkat namun padat maknanya. Singkat namun apa? Namun padat maknanya. Oleh karenanya beliau hanya menyebutkan ahkam al-wudu, dalilnya dan apa sebabnya disebutkan seperti itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan arti wudu secara bahasa. Ini anak nukil dari kitab Tamamul Minnah. Beliau mengatakan bahwasannya wudu secara bahasa artinya al-wudu lughatan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan al-wudu lughatan mustaqqun minal wada'ati. Wudu secara bahasa, kita ambil secara bahasa dulu ya. Ini secara bahasa. Nah, kita turunkan ke bawah. Wudu secara bahasa. Bahasa itu mustaq, artinya pecahan dari kata al-wada'atu. Al-wada'ah. Artinya apa? An-nadhafatu wan-nadharatu. Artinya apa? Bersih dan suci. Nah, ini arti secara bahasa. Bersih dan suci. Oleh karenanya kalau kita lihat al-wada'atu, wudu secara bahasa artinya apa? Bersih dan suci. Dan antum lihat di sini ada kata wudu. Wudu'i, ahkamul wudu'i. Artinya apa ini? Bersih dan suci. Di sini ada dua kata yang akan kita pecahkan. Pertama, wawu menggunakan kata dom'a, berharokat dom'a, dan yang kedua berharokat apa? Fathah. Al-wudu'u, dan dia terdiri dari dua komponen.
Wudu itu terdiri dari dua komponen. Pertama al-wudu'u dan al-wadu'u. Fathah. Nah, dua ini memiliki arti yang berbeda. Al-wudu artinya perbuatan. Kita berwudu itu artinya perbuatan. Itu artinya apa? Wudu. Sementara al-wadu'u artinya al-ma'u, air yang kita gunakan untuk berwudu. Ana ulangi. Ikhwan-ikhwan yang ada di belakang, maju depan sini biar antum lebih paham. Tafadhal. Taqaddam ila al-amam. Maju. Yang ada di balik tembok, maju di sini depan. Antum yang rambut panjang, Masya Allah tambah ganteng antum ya. Fadal. Sini. Ya. Akhi Ferry, Masya Allah ketua BKM, tafadhal depan. Fadal. Bung Ferry. Fadal depan. Nah. Jangan takut ditanya ya. Jadi kalau ditanya nggak bisa jawab. Nanti minggu depan Ana minta sediakan hadiah ya. Ya sediakan hadiah di sini agar kita kasih hadiah kepada ikhwan-ikhwan kita atau akhwat yang bisa menjawab. Al-wudu'u artinya apa? Perbuatan. Al-fi'lu perbuatan, yaitu perbuatan berwudu. Dan yang kedua, al-wadu artinya apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk berwudu. Dan Masya Allah, Isa ya, perasaan anak baru ngomong ini. Udah masuk? 2 menit lagi ya. Al-wudu'u wal-wadu'u. Subhanallah, ketika Syekh menyebutkan al-wudu'u, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan kitabul atau babul wudu'u. Di sini kenapa beliau tidak menyebutkan babul wadu'u? Kenapa? Karena perbuatan mustamilun alal ma'i. Karena disebutkan perbuatan wudu ini pasti ada benda yang digunakan untuk berwudu. Sehingga penyebutan ke bawah itu merupakan apa? Penyebutan yang akan yatul, pembahasan terlalu panjang. Oleh karenanya beliau hanya menyebutkan apa? Al-wudu. Karena kalau kita berwudu menggunakan apa? Air, enggak mungkin pakai angin ya. Sehingga tidak berfaedah panjang. Memang faedahnya sangat panjang kalau kita bahas dalam al-ikhtilaful ulama, itu faedahnya sangat panjang. Atau fikih ketika memperdalam masalah pemahaman faedah panjang. Cuman ketika dalam mubtadi'ina fi thalabatil ilmi, itu hanya kita menyebutkan al-wudu saja, orang sudah memahami. Dan sudah kita bisa paham kalau seandainya disebutkan apa? Al-wudu'u. Kita lanjutkan setelah Isya ya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد,
Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tadi telah kita sampaikan bahwa al-wudu wal wudu. Al-wudu'u wal wudu'u. Al-wudu artinya apa? Perbuatan tatkala kita berwudu. Itu namanya al-wudu. Tapi kalau itu al-wudu, tapi kalau al-wudu artinya apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tatkala menyebutkan dua macam air ini, meskipun hanya secara bahasa, namun pada pembahasan yang kedua, al-wudu, air yang kita gunakan untuk bersuci, ini masuk di dalamnya pembagian tiga macam air yang telah kita sebutkan. Pembagian tiga macam air apa? Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang ketiga, air yang tidak suci dan juga tidak mensucikan, itu air yang najis. Dan tatkala kita bahas masalah al-wudu'u, maka kita mengambil air yang poin pertama, yaitu ma'un tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairi. Air yang suci dan mensucikan. Karena ini jangan sampai dilupakan, kemarin telah kita sampaikan bahwasanya air terbagi menjadi tiga macam. Pada bab al-miya'u, yaitu yang pertama air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Dan untuk membahas al-wudu'u, masuklah di sini air yang jenis pertama atau air jenis pertama, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, karena sisa di antara dua air yang telah disebutkan tadi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk minum, seperti air apa? Air kelapa. Enggak bisa digunakan untuk berwudu. Air yang keluar dari, kalau di daerah dulu ketika masih merintis hutan, ketika bekal kami habis, air habis, itu biasanya kita minum dari rotan. Antum tahu rotan kan? Rotan di hutan kan besar-besar itu. Tinggi, panjang, sekitar mungkin ada yang 20 meter, ada yang 30 meter. Itu kita potong rotannya. Nanti airnya keluarnya banyak banget. Nah, air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia bukan aslul ma, tapi air yang keluar dari pohon. Kemudian di daerah Timur Leste dan juga daerah apa yang kemarin 2017 kekeringan sangat luar biasa, atau 2016, itu daerah NTB. Itu mereka ngambil air itu karena sungainya sudah kering, mereka ngambil air dari mana? Dari akar kayu, akar pohon, dipotong pohonnya, akarnya, nanti airnya keluar ditampung pakai ember. Nah, air seperti tidak boleh digunakan untuk bersuci, meskipun dia suci. Minum boleh tapi digunakan untuk bersuci. Contoh juga seperti air kopi atau susu atau teh atau Coca-Cola, Fanta dan yang serupa dengannya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-wudu, ahkam al-wudu. Kenapa menggunakan kata jama' atau plural? Karena kita akan bahas hukum-hukum berwudu. Hukum-hukum berwudu itu ada berapa tadi? Ada 5. Kapan dia menjadi wajib dan kapan dia menjadi sunnah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wa summiya bidzalika, disebut al-wada'atu, disebut suci dan bersih dan suci. Apa kata beliau? Wa summiya bidzalika
li'annal musalliya yatanaddafu bihi fayasiru wadi'an. Disebutkan atau dinamakan dengan al-wadu'a, suci atau bersih, dikarenakan orang yang bersuci atau orang yang berwudu atau orang yang akan melaksanakan salat itu sebelum dia melaksanakan salat dia harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Dia harus dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Baik itu dia suci dari hadas yang besar ataupun dia suci dari hadas yang kecil. Kalau hadas yang besar, cara mensucikannya dia harus mandi junub. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwasannya mandi junub itu hanya memiliki 2 rukun. Siapa yang menyebutkan, anak kasih hadiah? Fadhal. Dan meratakan air ke seluruh tubuh. Mana hadiahnya Paulung? Belum ada ya, Masya Allah. Anak ada hadiah ini, air mineral. Tafadhal. Tapi jangan antum jual ya. Diminum. Fadhal. Insyaallah. Iya, rukun mandi junub cuma 2, enggak ada 3, enggak ada 4. Barakallahu fiik. Ada berapa? Ada 2. Yaitu apa? Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ini kalau mau mandi junub. Makanya kalau antum punya sumur di samping rumah, malas mandi dari bak, antum buang aja ke sumur badan antum. Tuks. Niatnya mandi junub. Itu sudah suci. Itu sudah atau ke sungai. Ya, jangan sungai di Medan ya. Sungai di Medan ini lumpur. Ya mungkin berastagi atau apa. Ketika kita cebur ke dalam, niatnya bermandi junub dan meratakan air ke seluruh tubuh sudah apa? Sudah terpenuhi. Namun kalau seandainya itu hadas kecil seperti kita kentut, buang air kecil, buang air besar, atau tidur al-na'um al-mustaghraq, tidur yang dapat menghilangkan akal kita dan lain sebagainya, maka itu cukup dengan cara berwudu, yaitu dengan cara kita menggunakan air yang satunya. Kemudian beliau mengatakan al-wudu'u bidom, dengan menggunakan dhamma, huwal fi'lu, yaitu perbuatan ketika kita berwudu, dan sudah kita sampaikan wabil fathi, dan dengan fathah, harakat fathah, huwal ma'ul ladzi yutawaddau bihi, itu air yang digunakan untuk bersuci. Maka ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum-hukum berwudu. Hukum-hukum berwudu. Tadi kita menyebutkan kita akan menggunakan mazhabnya Malikiyah. Ada juga mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita sebutkan semua mazhab akan terlalu panjang ya. Untuk memudahkan, kita menggunakan pendapat dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Yaitu hukum-hukum berwudu. Ini sudah ditulis ini. Anak hapus ya. Hukum berwudu. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala menyebutkan hukum-hukum berwudu itu terbagi menjadi 5 hukum berwudu. Yang pertama, hukum berwudu itu wajib. Wajib. Nah, apa kata beliau? Hukum berwudu menjadi wajib tatkala atau apabila seseorang hendak melaksanakan salat, nafilatan, wajibatan atau nafilatan, baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Tatkala orang tersebut berhadas, maka dia wajib berwudu. Kenapa? Kalau dia tidak berwudu, salatnya wujuduhu ka'adamihi, adanya salatnya seperti tidak ada. Kenapa? Walaupun dia capek-capek sholat, tapi kalau dia tidak berwudu, maka dianggap tidak ada. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan wajib berwudu tatkala apabila hendak melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, hendak tawaf. Yang ketiga, hendak membaca Al-Quran. Karena menurut sebagian para ulama, mashul mushafi lil junubi walil muhdathi
haramun. Menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf. Bagi siapa? Bagi orang yang junub dan juga orang yang sedang berhadas hukumnya haram. Dalam masalah ini juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun ala ikhtilafil ulama yang telah kita sebutkan perselisihannya pada bab apa? Pada bab an-najasah. Antum jangan dimuraja kembali di pembahasan an-najasah. Kemudian yang kedua, hukum berwudu adalah sunnah. Dia hanya sebatas sunnah. Kapan dia dikatakan wudu itu sunnah? Yang pertama, kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu apabila seorang berwudu ketika atau tatkala atau hendak mau tidur. Mau tidur kita dianjurkan untuk berwudu. Ingat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis yang sangat masyhur, antum sudah tahu semuanya, bahwasanya barang siapa yang berwudu sebelum dia tidur, kemudian dia meninggal, apa jaminannya? Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka jangan sampai kita terbaring di atas tempat tidur kita dalam keadaan tidak bersuci. Yang kedua, berwudu ketika hendak melakukan hubungan badan dengan istri kita. Ya, yang belum nikah tutup telinga. Ketika hendak melakukan hubungan suami istri, jangan buru-buru. Ya, jangan tiba-tiba langsung loncat ke kasur. Tapi berwudu terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar hubungan kita itu menjadi berkah dalam keadaan suci. Dan juga jenis-jenis yang lainnya. Yang ketiga, hukum berwudu adalah mubah. Ana mau tanya, ini ada hadiah teh. Yang bisa jawab, anak kasih hadiah teh. Insyaallah. Soalnya nggak ada hadiah. Kejual ini ya, Paulo ngantar tanggung jawab ya besok ya. Nah, hukum berwudu adalah apa? Hukum berwudu adalah mubah. Kapan berwudu itu mubah? Man yujib. Siapa yang tahu? Kayaknya nggak mau angkat tangan karena hadiahnya cuma teh ini kayaknya. Masya Allah. Siapa yang tahu anak kasih tambah selain teh duit 50.000? Ketika buang angin itu sunnah. Ketika dia buang angin dia berwudu, berarti itu sunnah. Anak kasih duit 50, kayaknya 50.000 baru rebutan ya. Anak kasih 50.000, antum langsung ngambil ini tehnya sama tafadhal. Jangan browsing di internet ya. Allah Maha tahu. Antum lihat langsung di internet, ya dapat lah itu Mbak Google semuanya lengkap itu. Kapan wudu itu disebut mubah? Sebelum antum jawab, mana jawab duluan. Ya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, wudu itu mubah apabila idza arada tabarrud aw litanadzuh. Apabila orang tersebut niatnya adalah untuk mendinginkan badannya atau hanya sekedar membersihkan badannya, maka dia mubah. Itu adalah apa? Mubah. Apa itu? Apabila niatnya adalah untuk mendinginkan badan atau hanya sekedar badan. Nah, maka dia hukumnya apa? Mubah. Dan ini langkah dilakukan oleh kita. Kenapa? Kenapa langkah dilakukan oleh kita? Karena tatkala kita berwudu, niat kita adalah apa? Untuk
bersuci. Kalau kita niatnya bersuci, baik itu seperti yang dibilang Pak Ulung tadi, yaitu setelah kita buang air kita bersuci, maka dia masuk pada rutbatan tsaniyah, pada derajat yang kedua, yaitu sunnah. Tapi tatkala tidak ada niat sama sekali, kecuali hanya untuk membersihkan badannya atau mendinginkan badannya, maka hukumnya mubah. Ini menurut mazhabnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga adalah mamnu', terlarang. Wudu itu terlarang. Subhanallah, ketika Anda baca ini Anda pun geleng-geleng kepala. Ternyata ada juga wudu yang terlarang. Kapan wudu itu terlarang? Wudu itu terlarang, ingat kita harus ambil satu kaidah besar. Bahwasanya wudu itu terlarang apabila di sana ada bentuk pemborosan. Bentuk pemborosan. Sebelum Anda contohkan kapan wudu itu terlarang, ini kaidah umumnya adalah wudu itu terlarang apabila di sana terdapat pemborosan. Makanya kenapa para ulama kita ittifaq bersepakat tidak boleh berwudu lebih dari 3 kali. Berwudu lebih dari 4 kali itu terlarang. Kenapa? Karena memborosi air. Kita dianjurkan untuk hemat-hemat air. Tatkala kita berwudu lebih dari 3 sampai 4 kali, maka sudah bisa dijamin air itu akan boros. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tubaddir tabdira. Jangan kalian boros dengan seborosnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah keluarga atau saudara-saudaranya syaitan. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala atau madhab Malikiyah rahimahumullahu taala? Mereka mengatakan wudu itu terlarang apabila tajdidul wudu'i qabla wuqu'il ibadati. Ana ulangi, subhanallah, kata mereka wudu itu terlarang apabila tajdidul wudu qabla wuqu'il ibadati. Memperbaharui wudu yang pertama diperbaharui dengan wudu yang kedua sebelum antum melakukan ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah. Contoh, ana wudu, ana masuk masjid. Sebelum ana sholat sunnah, ana wudu lagi. Menurut madhab Malikiyah itu terlarang. Kenapa terlarang, ikhwan? Karena tadi pada kaidah besar tadi, meskipun niatnya bagus, kenapa? Karena kita lebih mengutamakan kaidah yang lebih besar daripada hanya sekedar tajdidul wudu qabla wuqu'il ibadah. Berbeda halnya kalau memperbaharui wudu kalau sudah ibadah, itu mandub atau sunnah. Karena Nabi biasa melakukan hal tersebut. Kalau Nabi selesai sholat, kemudian belum batal wudunya, beliau mengulangi wudu kembali, memperbaharui wudunya. Bukan karena beliau batal, tapi beliau ingin memperbaharui apa? Wudu beliau sendiri. Beliau mengatakan apa? Terlarang apabila berwudu sebelum adanya perlakuan ibadah itu dilakukan. Paham ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ini menurut mazhab Malikiyah, berwudu itu haramun. Kapan wudu itu haram? Mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya berwudu itu haram apabila berwudu dengan menggunakan air atau bima'in maghsubin, air yang dicuri. Antum nyuri air orang baru antum berwudu. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak boleh. Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu di tanah garapan? Antum sholat di masjid yang dibangun di atas tanah garapan dan ngambil air wudu yang digali dari tanah di atas tanah garapan. Apa hukumnya? Siapa yang jawab, angkat tangan? Haram. Kenapa haram? Karena tidak ada izinnya. Siapa di antara antum yang tinggal di tanah garapan, angkat tangan? Yang tinggal di tanah garapan? Enggak ada ya? Mudah-mudahan. Atau memang ada tapi pura-pura enggak ada ini. Ya, ingat, tanah garapan
itu kalau kita masukkan dalam pembahasan fikih, itu dia masuk apa? Kemudian kita gunakan di tanah garapan, maka kalau dalam pembahasan fikih dia akan masuk dalam apa? Ardul maghsub, tanah yang dirampas dari pemerintah kita. Ada syubhat. Ustadz, pemerintah kita itu seperti orang tua kita. Betul enggak? Betul enggak, Iwan? Seperti orang tua kita. Orang tua wajib menafkahi anaknya. Maka tidak mengapa kalau anak-anak itu mengambil harta orang tuanya. Betul enggak? Betul enggak, Dek? Enggak betul. Antum makan selama ini pakai uang siapa? Orang tua kan? Nah, ana ulangi. Ini syubhat ini. Masya Allah syubhatnya nyelenehnya luar biasa. Apa katanya? Pemerintah itu seperti keluarga, seperti orang tua kita. Seperti apa orang tua? Orang tua kita. Dan orang tua wajib menafkahi anaknya. Maka tidak mengapa kita sebagai rakyat mengambil tanah pemerintah tanpa izin pemerintah. Betul kan? Kenapa enggak betul? Tapi jawaban antum enggak betul. Kenapa? Antum balik pertanyaannya. Gimana cara baliknya? Anak tidak boleh mengambil harta orang tuanya tanpa izin orang tua. Kebalikannya boleh. Orang tua boleh mengambil harta anaknya tanpa izinnya. Sekarang anak tanya, antum ridho enggak presiden ambil harta antum? Enggak ridho kan? Berarti curang. Kalau kita balik ini bahaya. Kenapa? Karena memang tidak diperbolehkan. Kalau kita mengambil kaidah tersebut, ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan inilah dalil terkuat bagi orang-orang yang tinggal di tanah garapan. Masya Allah ya. Ya, tetap berdosa, terlarang. Dan yang ketiga, yang keempat adalah haramun. Haram. Hukum berwudu adalah haram. Yaitu apabila berwudu dengan air yang dicuri. Bagaimana kalau seandainya kita berwudu dengan air atau ma'un maghsub? Apa hukum wuduhnya? Hukum wuduhnya insya Allah akan kita bahas pada mubtilatil wudu atau hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kenapa? Karena berwudu dengan air yang dicuri, itu para ulama kita tentang keabsahan wudu kita tersebut diperdebatkan atau diperselisihkan oleh para ulama kita dengan perselisihan yang sangat panjang. Nah, akan kita bahas ketika membahas masalah apa? Kapan wudu itu menjadi wudu yang sah dan kapan itu wudu menjadi wudu yang tidak sah. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi insyaallah kita akan buka tanya jawab. Karena ana khawatir kalau kita lama terlalu panjang antum bosan nanti. Biar antum enggak bosan-bosan, kita singkat-singkat aja ngajinya. Karena pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa majelismu selalu singkat?" Apa kata beliau? "Aku takut kalau seandainya majelisku panjang-panjang kalian bosan." Karena kita manusia itu punya sifat jenuh dan semangat. Dalam psikologis pelajar itu orang dewasa dalam komunikasi, ketika kami belajar komunikasi ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan oleh salah satu pemateri bahwasannya fokus orang dewasa dalam duduk belajar itu biasanya di 20 menit pertama itu fokus. 20 menit pertama itu dia masih fokus. Di 20 menit kedua itu pantatnya udah mulai goyang-goyang. Itu biasa. Itu hal yang lumrah. Mungkin kita enggak panjang-panjang ya. Mudah-mudahan antum enggak bosan. Duit ana ambil lagi ya. Enggak ada yang jawab soalnya. Insyaallah 50.000. Insyaallah minggu depan kita tunggu dari orang tua kita Pak Ulung ya.
sediakan hadiah yang banyak, samase ya. Kemudian al-amu, aku ketawa antum kan pakai samase soalnya. Imam Abu Hanifah, antum bayangkan Imam Abu Hanifah itu punya sifat yang satu, makanya jadi puji sepanjang masa oleh murid-murid beliau. Imam Abu Hanifah kebiasaannya adalah kalau dia beli barang, dia beli satu barang makanan atau apa, dia belikan untuk tetangganya juga. Jadi misalnya kalau dia beli burger satu untuk keluarganya, tetangganya ada 2, dia beli 3. Nanti untuk keluarganya 1, untuk tetangganya 1. Siapa yang sudah membiasakan kebiasaan ini? Ini harus antum biasakan ya. Subhan memang berat. Karena kadang-kadang kita hitung-hitungan. Kalau 1 ya 10.000, kalau 3 jadi 30.000. Tapi jangan antum khawatir, Allah akan balas itu semuanya. Allah akan balas. Antum kalau beli makanan usahakan belanja lebih, dikasih kepada tetangga kita ya. Paulung kalau beli sama asyik harus belanja yang banyak ya, bagikan tetangga-tetangganya agar dapat. Sama asyik jubah itu 500.000 Ustaz. Kalau 3 apa enggak megap itu 1 kali manjat beton itu katanya. Nyata 1 kali manjat parabola ya, pasang parabola udah habis duitnya. Tapi enggak apa-apa, sesekali antum belikan ya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembagian atau ahkam al-wudu. Karena kalau kita baca pendapat Imam Abu Hanifah juga lain, dia membagikan dengan pembagian yang lain. Yang tidak ada pembagian seperti ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun pada poin-poin tertentu mereka bersepakat. Ini sama dengan pendapatnya fulan dan fulan. Makanya para ulama kita hanya menyebutkan 2 pendapat yang sangat detail dalam masalah ini, karena kita tahu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dikenal dengan al-imam ahlur ra'yi, yang banyak menggunakan akalnya dalam mengutarakan sebuah pendapat. Tapi beliau tidak lari dari dalil, karena memang pada saat itu, pada zamannya itu banyak orang-orang yang menggunakan akal sebagai tolok ukur mereka dalam beragama. Makanya sangat pantas ketika Imam Abu Hanifah mendudukan kasus-kasus itu menggunakan menggunakan akal beliau, dan rata-rata masuk akal. Masuk akal. Inilah imam kita dan juga Imam Malik bin Anas. Kita tahu beliau adalah imam ahlul athar, yang beliau banyak pendapat beliau berpegang dengan hadis dan asar-asar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi antum yang mau bertanya, kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pakai tulisan ya. Tafadhal. Bagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Enggak ada ya? Oh, dicatat, fadhal. Kalau enggak ada pertanyaan berarti antum paham semua. Catat aja, biar yang lainnya dengar, biar anda baca.
Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukumnya berwudu untuk menghilangkan ngantuk? Insyaallah. Apa hukumnya ini? Hukumnya apa? Hukumnya masuk yang keberapa? Yang ketiga, mubah. Hukumnya apa? Mubah. Karena dia sama halnya dengan al-wudu'ul litabarrud au litanadhdhuf. Maka ingat, yang membedakan antara orang-orang yang ghafil dan orang-orang yang akil adalah pada apa? Pada niat mereka. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, seorang yang berakal, seorang yang cerdas, seorang yang berilmu, dia beribadah, dia akan tetap dalam ibadah meskipun dia melakukan hal-hal yang mubah. Namun sebaliknya, orang yang ghafil, yang lalai, dia tidak ibadah meskipun dia melakukan ibadah. Karena kadang-kadang dia sholat hatinya di kantin, hatinya di pasar, hatinya di mana? Hatinya di lapangan futsal dan yang lain-lain. Itu perbedaan antara orang yang apa? Lalai. Tapi kalau orang yang berakal, orang yang berilmu, dia makan saja pun dia dalam keadaan ibadah. Kenapa? Karena tidaklah dia makan, melainkan dia niatkan untuk semakin memperkuat badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia minum juga demikian. Tatkala dia tidur pun demikian. Maka ini pentingnya kita berniat dalam segala hal. Hatta berwudu pun demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiik. Ustadz, tadi antum bilang para imam yang empat sepakat dalam beberapa poin. Bagaimana cara mereka sepakat sedangkan jarak antara satu imam dan yang lainnya cukup jauh? Meskipun jarak mereka satu dengan yang lainnya cukup jauh, bahkan satunya udah meninggal baru yang lainnya hidup. Al-Imam Abu Hanifah meninggal, Imam siapa? Asy-Syafi'i baru lahir. Dari mana mereka bisa bersepakat? Itu dari buku-buku mereka dan dari pendapat-pendapat mereka yang dinukil oleh murid-muridnya, sehingga mereka bisa bersepakat, dan juga kesimpulan yang didapatkan dari tulisan-tulisan mereka. Makanya para ulama al-muhaqqiqin dan al-mutaakhirin, mereka kemudian menyimpulkan, oh pendapat ini seperti Muhajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan pendapat ini Imam Abu Hanifah bersepakat dengan siapa? Dengan Imam Malik. Kenapa? Karena pendapat mereka sama. Itu cara bersepakat mereka. Karena bersepakat dalam satu pendapat tidak mesti hidup satu zaman. Bersepakat dalam satu pendapat tidak mesti hidup satu zaman. Ya, atau hidup satu daerah. Makanya para ulama kita banyak berselisih pendapat dan juga bersatu dalam pendapat-pendapat mereka. Dan dalam masalah al-fiqhiyah, perselisihan pendapat dan perbedaan pendapat itu hal yang wajar atau hal yang lumrah. Sangat wajar. Makanya kalau antum belajar fikih dan antum baca satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Rushdi al-Maliki, judul kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu dari awal pembahasan fikih sampai akhir pembahasan fikih semuanya khilafiyah. Semuanya apa? Khilafiyah dalam masalah perbedaan pendapat para ulama dan sebab-sebab mereka kena berbeda pendapat. Karena ilmu fikih ilmu yang sangat luas. Makanya tatkala penerapan masalah fikih sebagaimana kita telah sampaikan pada muqaddimah pertemuan awal yang saya sampaikan bahwa dalam masalah fikih kita tidak boleh egois. Tidak boleh apa? Egois. Namun kita harus lapang dada dalam masalah khilafiyah. Karena para ulama kita juga berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Hatta dalam masalah yang sakral. Seperti yang biasa kita tahu masalah kunut subuh. Masalah mengangkat tangan bagi makmum yang bermakmum kepada imam yang kunut subuh dan lain sebagainya. Ini kita harus lapang dada selapang-lapangnya
karena masalah ini adalah masalah khilafiyah yang mu'tabar. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat bangun tidur Ustaz? Apakah batal wudu kita karena sebelum tidur kita sudah berwudu? Jazakallahu khairan. Iya. An-naumu al-mubtilatis salah. Tidur yang dapat membatalkan salat adalah tidur yang mustaghraq, yang dapat menghilangkan akal. Haitsu annahu la yahissu, tatkala dia tidak lagi sadar atau tidak lagi merasakan apabila dia melakukan sesuatu. Itu batal, apalagi kalau tidur malam, tidur pulas, itu sudah jelas batal wudu kita. Ya, batal wudu kita. Kenapa batal wudu kita? Kenapa batal wudu kita, ikhwan? Hilang akal, betul, Masya Allah. Siapa yang bilang hilang akal tadi? Antum yang bilang? Siapa yang bilang? Antum? Antum dapat hadiah tadi? Udah 2 ya, udah yang lain aja kita kasih ya. Masya Allah. Karena hilang akalnya. Dan salah satu sebab batalnya wudu adalah apa? Hilang akal. Dan juga karena kedua tangan kita ini kita tidak pernah tahu di mana dia bertempat ketika tidur malam. Entah di mulut, di dubur kita, di kemaluan kita dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilhu salasa marrat. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah dia apa? Dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya tiga kali. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis ini pernah diingkari oleh seseorang. Pernah ceritakan, diingkari oleh beliau. Apa katanya? Alah, cuman itu aja. Kalau ana tahu di mana tangan ana bermalam. Subhanallah, dia tidur malam. Besok paginya itu tangannya ada di lubang pantatnya sedalam ini. Pergelangan tangannya itu masuk ke dalam duburnya. Dan dia kaget, dia mau cabut kesusahan. Di situ baru dia sadar benarnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum main-main dengan hadis. Ya, bisa antum dikutuk langsung di dunia ini sebelum di akhirat. Allahu taala alam bissawab. Bismillah Ustaz, saya seorang pekerja kuli bangunan. Saya sering mengambil wudu di tempat pekerjaan saya tanpa izin. Apakah termasuk mencuri? Dan bagaimana hukum sholat di masjid di Tanah Garapan jika tidak ada masjid terdekat lagi? Masya Allah. Kalau kita bekerja di satu tempat yang berkaitan dengan air, itu biasanya sudah diizinkan semuanya. Berbeda halnya dengan fasilitas-fasilitas yang sakral bagi kantor atau tempat pekerjaan kita. Seperti contohnya cangkul. Jangan antum bawa pulang setelah kerja. Kalau air itu sudah pasti dibolehkan untuk diambil. Dan ini adalah mimma jarobihil adatu. Dan ini merupakan adat kebiasaan manusia. Sudah terbiasa orang melakukan seperti itu. Air dan lain sebagainya tidak perlu izin. Berkaitan dengan air mentah ya, karena itu sudah diizinkan. Kenapa? Kan dalam kaidah fikih para ulama kita mengatakan al-adatu muhakkamatun. Hukum adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Dan ini sudah adanya. Bahkan kalau di kampung ana adat kebiasaannya subhanallah, pohon kelapa yang pohonnya nanti kala dia sudah kering, kalau jatuh ke tanah, pohon keringnya jatuh ke tanah, dia sampai ke tanah, di tanah itu punya orang, bukan punya yang tuan kelapa. Dan itu sudah adat. Antum ambil boleh enggak? Boleh enggak, ikhwan? Boleh, karena memang sudah adat masyarakat seperti itu. Kalau misalnya Akhi Ferry punya jatuh,
Ana ambil tanpa izin dia. Ana punya jatuh diambil dia. Atau ana sama akhir rangka misalnya. Akhir rangka punya jatuh ana ambil. Ana punya jatuh nanti akhir rangka ambil. Dan itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Dan sering seperti itu. Namun di kemudian hari mulai dirubah oleh mereka. Kenapa? Karena masyarakat ngambilnya kebablasan. Yang gak jatuh pun dijatuhin. Yang jatuh pun gak dijatuhin. Nah ini gak boleh ya. Ambillah yang jatuh. Makanya tidak masalah. Kalau di Medan tidak ada adat seperti ini ya. Maka jangan antum jadikan adat. Hukumnya nyuri itu namanya. Hukumnya apa? Nyuri. Maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, bisa berkaitan dengan air ketika antum. Lalu bagaimana dengan sholat di masjid yang ada di Tanah Garapan? Ingat, sholat di masjid yang ada dibangun di atas Tanah Garapan hukumnya sama dengan sholat di atas bangunan yang dicuri atau yang dirampas. Berdosa, namun sholat kita sah. Sholatnya sah ma'al ithmi, dan inilah pendapat yang paling kuat. Itu pendapat mayoritas para ulama. Sholatnya sah, namun dia berdosa. Kenapa? Karena apa ikhwan? Karena dia sholat di atas Tanah Garapan. Ingat ikhwan, bumi Allah itu luas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagi aku bumi ini sebagai tempat sholat, masjid, dan juga tempat untuk bersuci. Kalau ada masjid yang jauh, antum bisa sholat di tanah yang bukan Tanah Garapan meskipun bukan masjid. Atau meskipun tidak ada masjid, selama jangan antum sholat di tengah jalan. Ya, kalau antum sholat di tengah jalan itu bunuh diri namanya. Enggak boleh. Sholat di pinggir jalan. Ya, selama itu bukan Tanah Garapan, dan banyak masjid tanah itu. Tapi kalau ada masjid terdekat kita bisa sholat di masjid, maka tidak ada alasan untuk menunda sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon penjelasannya kembali Ustaz tentang wudu yang terlarang. Wudu yang haram atau wudu yang terlarang. Wudu yang terlarang adalah wudu, ini menurut pendapat Malikiyah, akan kita bahas ketika masuk pada pembahasan. Ini kita baru bahas masalah al-ahkam. Wudu yang terlarang adalah wudu yang dilakukan apabila wudu yang terlarang adalah wudu yang dilakukan dalam keadaan kita sudah berwudu sementara kita belum melakukan satu ibadah pun. Ini dikatakan oleh Imam Malik adalah wudu yang terlarang. Tajdidul wudu qabla wuqu'il ibadah, itu bahasa Arabnya. Kita memperbarui wudu kita sebelum kita melakukan satu ibadah, maka itu tidak diperbolehkan, terlarang. Dipahami ya? Sudah paham ya? Maka kita kapan boleh mentajdid wudu kita? Tatkala kita sudah melakukan satu ibadah, baru kita boleh memperbarui wudu kita meskipun belum batal wudu kita. Karena kita tahu memperbanyak wudu merupakan satu hal yang sangat dianjurkan selama itu tidak melanggar syariat dan tidak termasuk pada kaidah yang telah kita gariskan tadi, yaitu apa? Kaidah pemborosan air. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya menahan buang angin dalam sholat? Menahan buang angin dalam sholat ini harus ada rinciannya. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau kita sedang mengalami sakit yang sering buang angin, berapa kali kita harus berwudu untuk mengulangi sholat kita? Sakit yang sering buang angin ini pernah saya alami ketika masih di pesantren. Dan dia sebenarnya bukan sakit. Dan saya mengalami ini hampir selama 1 tahun atau 1 semester.
Subhanallah, itu aneh. Ketika saya belum sholat, tak ada sedikit pun perasaan mau kentut. Tapi begitu ketika sudah takbiratul ihram, mulai pantat ini bergerak-gerak. Mulai nahan-nahan. Tapi begitu setelah selesai sholat hilang. Hilang total otomatis. Subhanallah, masuk di, kalau nggak salah 1 semester atau 1 tahun. Saya mulai mencari ini jangan-jangan penyakit. Atau jangan-jangan ini was-was syaitan. Saya baca Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni karangan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan apa? Ini adalah was-was syaitan. Tidak perlu kita nahan-nahan. Karena ada 2 kaedah dalam kentut yang membatalkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang yukhayyilu alaihi fi sholati. Apa kata pemuda tersebut? Ya Rasulullah, inni ajidu syai'an fi sholati. Afa abtulu sholati atau kama qala. Ya Rasulullah, aku mendapati sesuatu dalam sholatku. Apakah aku membatalkan sholatku dan aku mengulangi sholatku kembali? Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tangsarif. Jangan engkau berpaling dari sholatmu hatta tasma'a sautan au tajidu rihan. Sampai engkau mendengar suara atau mencium bau. Yang masalahnya kalau yang kentut orang lain, saya yang cium. Bukan, ini keluar dari kaidah. Selama antum yakin itu bukan antum. Dan setelah saya baca pendapat itu, penjelasan dari Syekh Utsaimin, saya mulai lawan. Ini bukan kentut. Dan ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Alhamdulillah selang 3 atau 1 minggu perasaan itu hilang dan sampai sekarang dia hilang. Alhamdulillah. Dan yang antum alami ini adalah penyakit. Dan itu merupakan was-was syaitan dan jangan antum menghiraukannya. Tetap melanjutkan sholat antum meskipun itu tetap ada. Karena itu adalah was-was syaitan. Karena hukum menahan kentut, kalau memang kentutnya kebelet itu enggak boleh. Kentutnya cuma sekedar kentut sedikit maka tidak masalah. Yang terlarang juga adalah menahan buang air besar dan buang air kecil. Rasulullah SAW mengatakan apa? La sholata limudafa'atil akhbasan. Tidak sempurna sholat seseorang apabila dia dalam keadaan menahan dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wa bihadratit ta'am, dan ketika makanan telah dihidangkan. Kalau antum lagi lapar, makanan telah dihidangkan, adzan di masjid, makan dulu. Sampai habis antum makan, baru antum datang ke masjid. Ingat, sampai habis makan, bukan sampai habis makanan. Beda ya. Karena makanan itu banyak. Antum habiskan semuanya itu namanya tamak. Yang di piring itu habis, baru antum salat. Balik baru antum tambung, gak masalah. Ya, kita makan dulu sampai udah agak kenyang, kita minum air baru berangkat salat. Ya, baru kita melaksanakan salat dengan khusyuk. Karena apa? Ilahnya kenapa? Karena kalau makanan sudah disediakan dalam kondisi lapar, pasti antum salat enggak khusyuk. Allahu Akbar, yang diingat paha ayam. Ya, atau gulai asam pari. Itu antum ingat, apalagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapar, maka Nabi suruh makan dulu. Meskipun sampai sholat selesai antum masih makan pun tidak masalah. Nanti antum sholat sendirian, entah di masjid ataupun di rumah antum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.